Ya, kami menggarap sejak tahun 2000, dalam arti diberikan denplot, artinya percobaan. Diberikan dari Pak Bupati itu tahun 2003 sampai 2007. Kami juga ingin mendapatkan izin definitif yang 35 tahun. Adabnya sekarang itu sekitar 150-an, Pak. Mengelola dana sekitar 86 juta lebih. Agak idealis kalau bisa udara ini bisa dimanfaatkan oleh dunia. Nilai yang tidak terhingga bagi kami, meskipun kami nanti masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan IUPHHK. Sehingga ya peran dengan AKM ini sangat berperan, mulai dari persiapan inventarisasi, identifikasi, kemudian menghasilkan suatu kawasan yang layak untuk diusulkan sebagai lokasi pencadangan AKM. Setelah itu kemudian juga diadakan pendampingan, pembinaan masyarakat terkait dengan aspek teknis, aspek kelembagaan, kemudian juga aspek usaha. Sehingga dalam hal ini peranannya sangat mutlak. Memang kami tidak bisa sendirian, namun kami sangat berperan mulai dari awal sampai proses AKM itu bisa terselenggara. Sesudahnya itu sekitar tahun 95 ada berita adanya HKM, terus dari keanggotaan minta dimasukkan untuk menjadi kelompok HKM, dan kebetulan dulu itu diterima dari Pak Mantri, usulan ke Pak Mantri bisa untuk dijadikan lahan HKM, dan luasan itu 29,2 hektar di kelompok Sedia Lestari. Izin sementara itu diberikan dari Pak Bupati itu tahun 2003 sampai 2007. Terus 2007 mendapat izin definitif. Saran dari dinas, kami membentuk suatu kelompok bahwa pada tanggal 20 Januari 2000 kelompok HKM Sedirkun terbentuk. Ya, kami menggarap sejak tahun 2000. Nah, di 1999 saya sudah menggarap, dalam arti diberikan denplot, artinya percobaan. Nah, luas yang kami garap adalah 26,7 hektar. Kemudian anggota kami itu sekitar 80 anggota. Dan setelah itu ada pembagian, Pak. Pembagian itu tergantung kemampuan anggota. Seandainya si A itu bisa menggarap atau mengolah 1000 meter, ya 1000 meter itu.
tapi ya ada yang 1 hektar. Yang kami siapkan ini tanam swadaya, bukan dari pemerintah ini, hutan ini. Harus sanggup begitu. Nah, kami berkali-kali, berulang kali, sampai beberapa tahun. Yang jelas itu kawan kami yang membina itu adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan perguruan tinggi. Ya, mengenai pola tanam, kalau di kelompok Sedia Lestari ini membanjarnya itu ke arah matahari barat selatan dengan jarak 4x2. Sampai saat ini di kelompok Sedia Lestari mengenai tanaman pokok kurang lebihnya 32.000 batang, Pak. Tanaman pokok itu jati, kedua kalinya ada MPTS. MPTS itu ada mangga, ada sukun, ada pete, ada nongko. Sementara ini sudah tidak bisa menanam. Kan permasalahan yang ada sekarang ini bagaimana bisa menumbuhkan usaha atau kegiatan yang lain. Contohnya kalau ibu-ibu itu dibimbing untuk membuat makanan-makanan ringan, ada kegiatan anyaman, dan yang baru-baru ini itu warung, Pak. Nah, rupanya ditinggalkan karena di bawahnya tidak bisa ditanami pangan. Lalu rencana kami ya ini, kami isi dengan tanaman garut, ada tanaman ini empon-empon, harapannya mudah hasilnya. Setiap kakak sini itu pasti ada yang memelihara. Biarpun kambing, sapi itu pasti setiap kakak ada, termasuk tempat untuk penampungan air. Dan ternak itu sendiri makanannya itu diambilkan dari HKM, Pak. Sebab di tepi-tepi batas itu biasanya di kelompok Sedia Lestari banyak ditanami kolonjono, gajahan, dan tayuman, Pak. 42 kelompok tani ini menjadi kelompok tani HKM yang maju. Maju dalam arti aspek kawasannya baik, aspek kelembagaannya itu yang bergabung dalam koperasi itu baik, bisa berhasil menyejahterakan anggota. Kemudian aspek usahanya juga maju. Kemudian yang kedua, tentu kalau yang 42 kelompok ini sudah menunjukkan hasil yang maksimal, kita juga ada upaya untuk mengembangkan, mungkin menambah HKM ini untuk areal yang lain. Awalnya mengadakan simpanan pokok, waktu itu 10.000 per anggota, yang dulu anggotanya baru 36 dan sekarang sudah menjadi 48 orang. Simpanan wajib 2.000 ini rutin bisa dilaksanakan per bulan, dan simpanan musim panen ini 10.000 ini setahun 2 kali. Tapi kami merasa dengan itu saja belum cukup. Saat ini dari hibah, dari pinjaman, dari swadaya murni, ini kami sudah bisa mengelola dana sekitar 86 juta lebih. Menuju izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, kami juga membentuk koperasi. Mulai tahun 2004 itu koperasi kami sudah ada, bahkan sudah mendapat badan hukum, sehingga koperasi betul-betul bisa diharapkan ke depan dalam rangka mengelola pendapatan dari hasil hutan kayu. Menurut kami ya sudah ada perkembangan lah. Mengenai simpan pinjam sampai saat ini itu ya, pertama asalnya dari iuran wajib, itu setiap bulannya
anggota itu menyimpan 1.000 dan simpanan pokok itu 20.000. Asapnya sekarang itu sekitar 150-an, Pak. Komitmen bersama untuk mengembangkan HKM, karena komitmen ini perlu sehingga masing-masing mempunyai tugas peran ya sesuai dengan bidangnya dalam rangka mendukung HKM ini. Yang goalnya itu ya hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi punya komitmen semua pihak. Harapan ke depan ya supaya hidup kami itu sejahtera. Yang kedua tadi penghijauan yang apa namanya, penghijauan yang makin hijau, yang agak muluk-muluk ya, agak idealis. Kalau bisa udara ini bisa dimanfaatkan oleh dunia, udara yang segar ini. Tahun 2004 izin sementara ini dapat terrealisasi oleh Bupati Gunung Kidul, dan tidak puas sampai di situ, kami juga ingin mendapatkan izin definitif yang 35 tahun. Harapan kami selalu berusaha bagaimana kelompok ini benar-benar bisa eksis lewat kelembagaannya, lewat kawasannya, dan bila mana perlu juga kita menjalin kemitraan agar benar-benar mendapatkan tambahan dari kelola usaha. Kami memang belum sampai pada titik final yang artinya adalah kesejahteraan petani. Namun kesejahteraan itu sudah dapat kita rasakan adalah dengan adanya izin definitif ini membuat hati kita nyaman dalam masuk kepada kawasan hutan. Kami tidak was-was dan tidak harus dikejar-kejar oleh petugas, dan ini sah menurut kami. Ini adalah suatu nilai yang tidak terhingga bagi kami, meskipun kami nanti masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan IUP HHK.